Sang Raja di atas salib. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya, dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di minggu penutup dari seri Kerajaan Allah, kita dibawa ke tempat yang paling tidak masuk akal untuk berbicara tentang raja, yaitu Golgota. Yesus tergantung di kayu salib, diapit oleh dua penjahat, ditertawakan, dihina, dan ditolak. Bagi dunia, ini adalah tanda kekalahan. Tapi bagi orang yang percaya, disinilah kita melihat puncak dari kasih dan kuasa Sang Raja. Yesus tidak memerintah dari singgasana emas, melainkan dari kayu salib. Kuasanya bukan untuk menguasai, tapi untuk merangkul. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia lebih peduli untuk menyelamatkan kita. Di tengah penderitaannya, Yesus masih berkata kepada salah satu penjahat itu, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Inilah kuasa yang sejati, kuasa untuk mengampuni, untuk memulihkan, dan untuk memberikan hidup di tengah kematian. Kita hidup dalam dunia yang sering salah paham tentang kekuasaan. Banyak orang mengira bahwa menjadi besar berarti mengontrol, menekan, atau menyelamatkan diri sendiri. Tapi Yesus menunjukkan jalan yang lain. Menjadi raja berarti memberi diri, melayani, dan menanggung luka orang lain. Dan inilah raja yang kita sembah. Ketika kita memandang salib, kita tidak hanya melihat penderitaan, kita melihat tahta kasih Allah yang paling dalam. Maka kita pun dipanggil untuk menjadi warga kerajaan ini, bukan yang mengejar kekuasaan, tapi yang menghadirkan kasih. Bukan yang hidup untuk diri sendiri, tapi yang hidup untuk memulihkan. Bukan yang menindas, tapi yang rela memikul salib demi sesama. Pertanyaan refleksi. 1. Apa makna salib bagi saya hari ini? Simbol kekalahan atau kekuatan kasih? 2. Dalam situasi apa saya dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus yang memulihkan dan menyelamatkan? 3. Apakah saya siap mengikuti Sang Raja bukan hanya dalam kemuliaan, tetapi juga dalam penderitaan demi kasih?